Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita masih di bagian akhir dari pembahasan tawadhu, bahwa prasyaratnya tawadhu itu adalah orangnya arif. Kalau bisa arif berarti mudah untuk bertawadhu. Ini sebagai persepsinya, tawadhu itu adalah bahasa Jawanya itu sumeleh, pasrah, sumeleh, tidak kayak waktu gombong masuk di air, tenggelamkan, dia muncul. Tidak berusaha untuk muncul di permukaan. Ini tawadhu sumeleh. Karena yang tinggi itu Allah Jalla wa ala. Jalla itu mulia, ala itu tinggi. Oke, jadi ada beberapa ayat yang kemarin kita itu hadis yang terakhir ya. Jadi sebelum ayat ini ada hadis yang menceritakan secara singkatnya bahasanya ada Nabi memberitahu bahasanya ada dua orang, yang satu memaki, yang dimaki itu tidak marah, tidak membalas memaki. Setelahnya itu Nabi menjelaskan kepada sahabat, kamu tahu tadi yang satu memaki yang satu membalasnya waalaikumsalam. Jadi tidak balas memaki. Nabi menjelaskan bahwasanya ketika dia memaki, malaikat menghentakkan kakinya. Menghentakkan kakinya itu kata Nabi gitu ya. Setelahnya dibalas dengan kebaikan, maka Nabi mengatakan, malaikat menyatakan bahwa kamu yang berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kamu yang mendapatkan kebaikan. Jadi fenomena itu menunjukkan bahwasanya sebaiknya ya kita melakukan kebaikan. Meskipun orang lain melakukan keburukan kepada kita tidak boleh membalas keburukan. Itu fragmen itu tadi adalah sifatnya individual, hubungan personal. Kemudian interpersonal, antar grup itu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una billahi fayasubbullaha adwan bil ghairi. Janganlah engkau sekalian memaki, sabda ya subuh itu memaki orang-orang yang menyembah sesembahan pada selain Allah. Alladzina yad'una min dunillah. Mengapa kalau itu dilakukan? Allah memberikan petunjuk, la yasubullah. Akibatnya la yasubullah adwan bi ghairi ilmin. Orang yang kau mati itu nanti dia akan balik memaki Allah, tidak memaki kamu.
tapi yang dimaki Allah. Aduan dengan semangat permusuhan. Bighairi ilmin, yang tanpa kandungan ilmu sedikit pun ya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalan. Demikianlah kami telah menghiasi setiap umat. Umat itu adalah kelompok masyarakat yang besar, itu namanya umat. Nanti lebih kecil lagi hizbun atau sya'bun. Sya'bun itu terus kemudian menjadi artinya bangsa. Bangsa. Nanti ada firqah. Firqah itu bagian daripada bangsa. Jadi satu pemahaman itu beda-beda sedikit, pernyataannya sudah berbeda-beda. Begitulah kami telah memberikan hiasan bagi setiap bangsa, amalahum, terhadap perbuatan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Tuhan mereka tempat mereka kembali. Fayunabbi'uhum, maka akan diberitahukan kepada mereka bima, terhadap apa saja kanu yang dulunya sering yang malu, sering berbuat mereka lakukan. Jadi dokumentasinya bagus ya. Jadi Allah itu dokumentasinya bagus. Ini dari ayat ini kita diberitahu bahwasanya begitu pentingnya dokumen, karena itu nanti menjadi alat bukti ayunat bima kanu yang malu, terhadap apa yang jadi tidak ada orang dihukum tanpa ada hubungannya dengan perbuatannya itu. Tidak ada. Dan tidak ada seperti keyakinan di tempat lain bahwasanya orang itu yang penting yakin, iman, telah diselamatkan, nanti kelakuannya bagaimanapun di atas dunia tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena itu sudah ditebus oleh seseorang yang kemudian dijadikan Tuhan. Oke, tidak usah diterjemahkan karena sudah saya terjemahkan tadi. Selanjutnya, agama kita ini agama yang hebat. Lupa kalau pemeluknya hebat apa enggak? Kalau pemeluknya mengamalkan tuntunannya, dia menjadi ikut hebat juga, gitu ya. Jadi agama kita ini hebat. Kalau pemeluknya Pak, pemeluknya juga hebat sepanjang dia juga mengikuti petunjuk yang ada. Tapi menjadi tidak hebat kalau dia mengabaikan petunjuk yang ada. Maka pentingnya itu, ya. Pentingnya kita mengapa kita selalu mengaji, memahami, berusaha memahami, dan kemudian berusaha menyampaikan kepada yang lain dan berusaha mengamalkan. Itu segi-seginya kan itu. Nah, di sini kehebatan agama kita juga itu apa yang menjadi kata hati manusia dan apa yang menjadi pikiran manusia, meskipun tak terkatakan, diberi banyak jawaban oleh Allah di dalam Al-Quran. Contoh ini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata, sing sapa wonge, man kana, barang siapa yang yuridul asilata, pakai sigo mudhari ini menunjukkan orang itu sering sekali berulang-ulang dia menginginkan izzata, kemuliaan izzat. Untuk menuntun agar ketemu izzah ini, maka Allah berikan petunjuk, walillahil izzatu jami'a. Maka bagi Allah lah
Dari Allah lah, milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kemuliaan sosial, kemuliaan ekonomi, kemuliaan apa saja yang menjadi persepsinya manusia mendapatkan pengalaman kehidupannya dan mendengar informasi-informasi yang telah membanjiri ini, kemudian diarahkan walillahil izzatu jami'an. Nek pancen kowe kabeh pengen golek kemuliaan, sak temene kemuliaan itu ada pada Allah. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Kepadanya lah Allah ini di sini kembalinya pada Allah. Jadi kalau itu bisa kata ganti ini kembalinya kemana? Itu nanti bisa kacau ya. Ilahi kepadanya lah, kepada Allah maksudnya. Yas'adul kalimu at-thayyibu. Kalam yang baik itu, kata-kata tutur kata yang baik itu akan naik. So'ada yas'adu itu naik. Pakai tangga maupun tidak pakai tangga itu istilahnya yas'adu. Yas'adul kalimut thayyibun. Allah memberitahu bahwasanya semua tutur kata yang baik itu adalah naik menuju pada Allah. Dulu ada publikasi ketika baru saja Apollo pergi ke bulan, ada publikasi bahasanya dan testimoni dari astronotnya bahwasanya di luar angkasa dia mendengar apa yang seperti dia dengar di bumi. Apa itu? Ditanya wartawan ya. Yaitu adzannya orang Islam. Adzannya orang Islam. Nah, kalau terus kemudian publikasi itu kita ingat dan kemudian kita membaca ayat ini, oh pantes ya, pantes ya. Karena kalimat thayyibu itu tidak tutur kata yang baik saja yang naik ke langit, naik ke Allah, tetapi juga wal amalus sholihu yarfa'uhu, dan amal soleh itu juga naik ke Allah. Jadi tutur kata maupun amal dalam hal ini ayat ini kalam dan perbuatan dibedakan ya. Kalam dan perbuatan dibedakan. Ada yang karena pemahaman bahwasanya perbuatan itu termasuk bertutur kata itu orang berbuat. Al-amalus sholihu ini amal di sini adalah menggunakan anggota badan yang lainnya selain mulut. Gitu. Yarfa'u. Semuanya akan naik. Jadi kita bisa takut kehilangan barang bukti, tapi yang jelas kita harus sadar bahwasanya semua kebaikan itu naik ke Allah. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang yang kuruna, yang mengatur rencana atau strategi as-sayyi'at, yang buruk, yang jahat, rencana jahat, lahum adzabun, bagi mereka mendapatkan mendapatkan adzabun syadid, siksa yang keras. Wa makru ulaika wa yabur, dan rencana mereka itu hancur lebur. Artinya tidak menambah aset kebaikan, tidak apa, tapi kegagalan yang ditemui. Oke. Allah telah memberikan hiasan dengan amal perbuatan mereka, kelompok-kelompok anak manusia, yaitu sebagaimana dituturkan dalam surat Ar-Rum dan Al-Mu'minun.
minal ladzina farraqu dinahum, dan di antara orang-orang yang telah bercerai-berai agamanya itu bercerai-berai. Kalau kita lembari di tafsir Ibnu Katsir dijelaskannya begini, bahwa dengan diturunkannya kitab suci yang menjadi keimanan kita, iman pada kitab Allah itu ya, kitab Allah kan iman Zabur, iman pada Taurat, iman pada Injil, iman pada Al-Quran, itu semuanya menjadikan umat yang dituntut dengan kitab-kitab itu kemudian juga siaan, berselisih, bercerai-berai. Padahal kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya dan cerai-berai itu kemudian disatukan oleh Al-Quran. Sekarang kalau jenengan amati di media, itu dengan adanya debat antara Islam dan Kristen, itu kan ramai itu ya, ramai marak. Nah, jadi mereka tidak merasa, mereka menuduh bahwa Al-Quran Muhammad itu datang belakangan, kenapa dia tahu nyebut-nyebut apa yang sudah dia agama kita lebih dulu. Itu nyontek berarti. Dia lupa kalau Muhammad itu ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Itu pager, itu lupa dia. Maka dari itu kemudian sebutkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa itu Al-Quran menyatukan, diberitakan karena yang datang lebih dulu itu telah diselewengkan. Karena secara faktual kitab masing-masing itu ada bahasanya, bahasa aslinya. Tapi yang ada, yang non-Quran, yang ada kebanyakan adalah terjemahannya. Berarti tidak ori, ya, tidak ori. Nah, dan itu tidak ori itu banyak dibuat kemudian dituturkan kalau ini dari Allah, itu banyak disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran memberitakan. Mereka heran, Nabi Muhammad itu wong ummi, datangnya belakangan, kok banyak tahu tentang yang lalu. Dulu ya Gusti Allah kok yang memberitahu. Yang memberitahu, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilakum ilaha. Qul katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Yuha ilayya, hanya diberi wahyu saya kepada saya. Annama ilakum ilahum wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke. Jadi ini pembahasan ini sebenarnya keywordnya adalah di kebanggaan. Innal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang telah bercerai-berai keberagamaan mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini di Ar-Rum. Setiap kelompok, hizbun itu kelompok tapi lebih kecil. Nah, umat tadi besar. Bima ladaihim farihun, terhadap apa yang mereka miliki itu adalah mereka berbangga. Ini Ar-Rum. Dan di Al-Mu'minun fataqatta'u amrahum, maka kemudian mereka terputus, terbelah-belah lah amrohum, urusan mereka, bainahum, di antara mereka, yaitu dalam hal beragama di sini. Dan ini nanti tidak terbatas agama saja, tapi dalam kehidupan ini selalu bertikai dan bertikai dan bertikai ya. Karena itulah yang juga ajaran daripada setan. Setan itu mengajarkan pada manusia untuk bagaimana bermusuhan, bertikai, kemudian saling menghabisi.
represif ya, saling menghabisi, dan nanti setelahnya itu baru sadar dan menyesal. Itu juga diberitakan oleh Al-Quran. Jadi apa, Zubur itu kemudian jadi kitab Zabur juga itu. Zubur itu menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dia merasa bangga terhadap apa yang dia milikinya. Jadi meskipun kemudian dalam perjalanan sejarahnya apa yang menjadi wahyu yang harus kita imani oleh orang Islam itu akhirnya sudah berubah-ubah ya, berubah-ubah. Sudah jadi Talmud, sudah jadi Alkitab, sudah jadi itu sebenarnya ya. Jadi oke. Saya kira begitu ya. Jadi insya Allah kita yang akan datang yang bagian terakhir, wala yakunu arifan, dan orang tidak bisa arif binafsihi terhadap dirinya hatta yakunu aqilan fi kalamihi. Ini hasil kata kuncinya. Dan tidaklah seseorang itu akan arif, mengetahui, faham dengan dirinya sendiri, dumunung ya, bahasa Jawanya yang lebih pas gitu. Wong ora bakal dumunung marang awake dhewe hatta yakunu aqilan, sehingga mereka itu jadi orang yang akal misalnya. Apa dalam bertutur kata itu makul ya, masuk akal gitu. Jadi semua ajaran kita yang dituntut memahaminya sekarang di dunia maupun nanti di akhirat, semua adalah makul. Kehidupan sesudah mati, adanya balasan, semuanya itu makul. Jadi bisa dibuktikan sekarang ini ya. Kalau mau mengikuti itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan tentang bagaimana kalam yang akil itu sebagai pertanda orang yang memahami diri sendiri. Al-Quran menuntun kita untuk sampai pada statement ini. Mari kita tutup dengan kabar majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kalau itu dengan alumni